Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai cara membuat tabel di Excel. Oke, kita langsung saja. Nah, ini adalah tabel yang akan kita buat pada tutorial ini. Jadi, ini adalah tabel daftar nilai siswa untuk 1 tahun, di mana di bagian atasnya ada judul dan kelengkapannya, kemudian ada tabelnya, dan di bagian bawah ada untuk tanda tangan dari guru mata pelajarannya. Nah, untuk membuat tabel di Excel, kita bisa buat dulu judul dan kelengkapannya, baru buat tabelnya, atau bisa juga kita membuat dulu tabelnya, baru nanti membuat judul dan kelengkapannya. Kalau saya sendiri lebih enak membuat tabelnya dulu, baru nanti di akhir tinggal kita buat judul dan kelengkapannya. Jadi pada tutorial ini pun, saya akan memberikan penjelasan mulai dari pembuatan tabelnya dulu, baru nanti kita buat judul dan kelengkapannya. Oke, kita mulai saja. Langkah pertama adalah kita siapkan dulu file yang kosong, tekan Ctrl N. Kemudian seperti biasa kita klik dulu kotak yang ada di sudut kiri atas, lalu kita klik rata tengah atau middle line yang ini ya. Oke, kita mulai. Nah, jadi kita akan membuat tabelnya dulu. Di sini kita mulai dulu dari kolom nomor ya. Jadi kita ketikkan langsung nomor NO. Kemudian untuk pindah ke sebelah kanan bisa tekan panah kanan atau bisa langsung klik mouse pada sel yang berikutnya, gitu ya. Kemudian di sini NISN. Tekan panah kanan lagi, nama siswa. Lalu tekan panah kanan lagi, ini untuk jenis kelamin L_P. Kemudian tekan panah kanan lagi. Berikutnya ini adalah untuk nilainya ya, nilai semester 1. Kemudian enter dulu, jadi kita pindah dulu ke baris yang bawah. Karena nanti di bawah semester 1 ada ulangan harian 1, ulangan harian 2, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan dulu. Jadi di bawah semester 1, di bawah tulisan semester 1, di sel E2, kita ketikkan UH1, UH strip 1, tekan panah kanan, UH2, panah kanan lagi, tugas 1, panah kanan lagi, tugas 2, panah kanan lagi, PTS atau UTS, panah kanan lagi, PAS atau UAS. Berikutnya, panah kanan lagi, jumlah, panah kanan lagi, rata-rata. Kemudian kita enter dulu. Jadi ini sebagai contoh saja ya. Untuk kolom-kolomnya silakan nanti disesuaikan dengan kebutuhan. Karena fokus tutorial ini adalah pada cara pembuatan tabelnya. Oke, langkah berikutnya adalah untuk semester 2-nya. Karena poinnya sama, kita lihat poinnya sama kan. Nah, ini semester 1 dengan semester 2 sama poin di bawahnya. Jadi tinggal kita kopikan saja. Kita copy dari sel E1. Jadi kita blok E1 sampai L2 seperti ini. Kemudian klik kanan pada area yang diblok, lalu klik copy. Lalu kita geser ke sebelah kanan di sini. Kita klik di sel M1. Kemudian pada keyboard tekan CTRL dengan huruf V ya, CTRL V untuk menempelkan hasil kopiannya. Nah, di sini kita lihat semester 1 ke bawahnya sama. Nah, ini semester 1-nya kita ganti. Caranya adalah double klik. Nah, kemudian kita klik di akhir baris ini, angka 1-nya dihapus, kemudian ganti dengan 2. Kemudian enter. Nah, kita coba lihat dulu contoh tabelnya. Nah, kita lihat yang ini, itu digabungkan sel yang atas dan bawahnya, ini juga sama sampai jenis kelamin. Lalu untuk semester 1 dan semester 2, digabungkan sel yang ada di atasnya, kemudian yang di bawahnya, teksnya diubah menjadi vertikal seperti ini. Oke, kita coba ya. Kita mulai dari kolom nomor, kita geser lagi ke sebelah kiri. Nah, kita mulai dari kolom nomor ya. Jadi kita blok A1 dengan A2, kemudian kita gabungkan. Caranya adalah tinggal kita klik merge and center. Nah, maka nanti hasilnya seperti ini. Kemudian lakukan hal yang sama untuk kolom nisen, nama siswa, dan jenis kelamin ya. Nah, untuk caranya bisa kita lakukan cara yang tadi. Jadi kita blok sel yang di atas dan di bawahnya B1 dan B2, lalu merge and center. Atau kita juga bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan format painter. Jadi kita klik dulu pada sel yang sudah digabung, lalu klik format painter, lalu klik di sini. Kemudian format painter lagi, klik lagi di sini, format painter lagi, klik di sini. Itu lebih cepat ya. Kemudian untuk kolom berikutnya, kita blok dari E1 sampai L1. Blok dari E1 sampai L1, kemudian gabungkan lagi dengan klik merge and center. Lakukan hal yang sama untuk kolom berikutnya. Caranya adalah klik di sini pada sel yang sudah kita gabungkan, klik format painter, lalu klik pada sel M1. Maka secara otomatis dia akan mengikuti format yang sebelumnya.
Oke, kemudian langkah berikutnya adalah kita sesuaikan lebar kolomnya. Untuk mengubah lebar kolom pada Excel, kita bisa lakukan dengan beberapa cara. Pertama kita bisa menggunakan mouse ya. Jadi kita drag pada batas kolomnya, digeser seperti ini. Atau kita juga bisa double klik pada batas kolomnya. Nah, sehingga dia akan menyesuaikan dengan lebar dari teks yang ada pada kolom tersebut. Contoh saya double klik di sini, maka dia akan menyesuaikan dengan lebar teksnya. Nah, atau bisa juga kita mengubah lebar kolom dengan memberikan nilainya ya. Caranya adalah contoh di sini kita klik kanan pada kolom B, kemudian kolom wide. Nah, di sini misalnya saya berikan lebar kolomnya 12, lalu enter. Hasilnya adalah seperti ini. Untuk nama siswa juga sama, misalnya klik kanan pada kolom C, kolom wide, kita kasih 25 misalnya. Hasilnya seperti ini. Kemudian untuk kolom D, jenis kelamin, misalnya saya double klik saja di batas kolom D dengan E, sehingga dia menyesuaikan. Nah, kemudian untuk kolom yang ini, ulangan harian 1, 2, dan seterusnya, di sini kita ubah dulu agar posisi teksnya menjadi vertikal. Caranya adalah, jadi kita blok dulu sekaligus ya, blok dari sel E2 sampai yang terakhir, E2 sampai T2. Kemudian pada menu home, di sini kita lihat ada icon yang namanya orientation, tinggal kita klik. Kemudian kita pilih yang ini ya, rotate text up. Nah, maka nanti hasilnya jadi seperti ini. Atau bisa juga setelah kita barusan memblok selnya, kemudian klik kanan pada sel yang diblok, pada salah satu sel yang diblok, kemudian format cell. Lalu kita pilih alignment. Nah, di sini kita tinggal drag teksnya ya. Mau seperti ini, atau mau miring, atau mau ke bagian bawah seperti ini. Kemudian oke. Atau bisa juga kita memberikan nilai derajatnya. Di sini kita tarik saja ke sini, kemudian oke. Nah, hasilnya seperti ini. Kemudian, agar posisi teksnya ada di tengah-tengah, kita klik rata tengah. Nah, sehingga dia posisinya ada di tengah-tengah. Kemudian, langkah berikutnya, kita ubah lebar kolom untuk kolom E sampai kolom T ya. Jadi, kita blok kolom E sampai kolom T. Klik kanan pada salah satu kolom yang diblok, kemudian kolom wide. Misalnya, di sini kolomnya atau lebar kolomnya saya kasih 4 ya. Kemudian enter. Hasilnya seperti ini. Kemudian di bagian akhir kolom tadi ada yang kelewat. Nah, ini kan ada kolom nilai akhir dan keterangan. Nah, cara membuatnya adalah seperti ini. Kita klik di sel U1, ketik saja nilai akhir. Kemudian tekan panah kanan. Di sini kita ketikkan keterangan atau cut saja. Kemudian enter. Selanjutnya, tinggal kita gabungkan kedua sel ini. Blok dari sel U1 sampai U2, lalu merge and center, lalu format painter, lalu klik di V1. Nah, kemudian agar tulisan nilai akhir ini menjadi 2 baris, maka kita bisa lakukan dengan 2 cara. Cara yang pertama adalah dengan mengklik dulu selnya, lalu di sini kita klik wrap text. Nah, hasilnya seperti ini, tetapi wrap text ini hanya akan berfungsi jika kolom yang kita gunakan itu lebih kecil dari lebar teksnya. Jadi kalau kita perbesar kolomnya, nah dia tetap akan menjadi 1 baris. Tapi kalau kita perkecil kolomnya sehingga lebar kolomnya lebih kecil dari lebar teksnya, maka dia akan berubah menjadi 2 baris seperti ini. Nah, itu untuk cara yang pertama, yaitu dengan menggunakan wrap text. Atau bisa juga kita gunakan cara yang kedua, yaitu dengan cara kita double klik dulu, lalu di sini kita tempatkan kursornya sebelum A ya, sebelum akhir, kemudian pada keyboard tekan Alt dengan enter secara bersamaan. Nah, nanti akan berubah menjadi seperti ini, kemudian tekan enter 1 kali lagi, hasilnya adalah seperti ini. Nah, kalau menggunakan cara yang kedua, walaupun kita ubah lebar kolomnya, kita perlebar selebar apapun, dia tetap tulisannya akan menjadi 2 baris atau sesuai dengan baris yang kita buat, gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Untuk lebar kolomnya, yang ini kita ubah, klik kanan, kemudian kolom wide, saya kasih 7 saja, kemudian oke. Yang keterangan, klik kanan pada kolom V, kolom wide, misalnya saya kasih 10. Enter. Oke, kita lanjutkan. Saya tekan tombol Home untuk kembali ke awal baris atau awal dokumen. Nah, kemudian sekarang kita akan membuat dulu nomor urutnya ya. Nah, untuk membuat nomor urut secara otomatis, cukup kita buat 2 angka saja di sini. Ketikan 1, lalu enter, ketikan 2, lalu enter. Kemudian, langkah berikutnya, blok angka 1 dan 2, yaitu sel A3 dengan A4. Lalu tempatkan kursor mouse di sudut kanan bawah pada sel yang barusan diblok. Lalu kita drag ke bawah
sampai mendapatkan jumlah nomor yang diinginkan. Misalnya kita ingin sampai 36 ya. Sampai 36. Nah, berarti sampai sini kemudian lepaskan. Kita lihat akan muncul nomor otomatis. Kemudian ubah perataannya menjadi rata tengah. Kemudian langkah berikutnya adalah tinggal kita berikan garis ya. Ini kalau kita cetak tidak akan muncul garis-garis tabelnya karena sebetulnya kita belum memberikan garis. Jadi untuk memberikan garis kita blok dulu dari A1 sampai V38 kita blok dulu. Kemudian untuk memberikan garis kita bisa lakukan dengan beberapa cara ya. Jadi untuk cara yang pertama kita klik pada icon border, tanda panahnya diklik. Kemudian pilih all border, bisa cara seperti ini. Atau bisa juga dengan cara yang kedua, setelah diblok kemudian klik pada tanda panahnya di icon border, lalu more border. Nah, di sini kita bisa memilih garisnya dulu. Jadi apakah kita menggunakan garis putus-putus, menggunakan garis yang normal atau garis yang tebal. Nah, kita di sini pakai garis yang normal dulu. Kemudian untuk menerapkannya tinggal kita terapkan pada bagian outline. Outline itu adalah pada bagian kiri kanan atas bawah. Dan inside itu adalah pada bagian garis horizontal dan vertikal di tengah-tengah selain garis outline gitu ya. Jadi klik outline dan inside. Kemudian oke, hasilnya sama. Kemudian langkah berikutnya kita akan berikan garis ganda pada bagian yang ini ya. Jadi pada bagian header kolomnya caranya adalah kita blok header kolomnya saja dari A1 sampai V2, lalu klik tanda panah di icon border. Nah, di sini tinggal kita pilih saja bottom double border. Jadi kita berikan garis ganda pada bagian bawah sel atau tabel yang diblok. Barusan yang diblok hanya ini saja, berarti bagian bawahnya adalah ini. Hasilnya adalah seperti ini. Kemudian kita blok lagi A1 sampai V2, lalu berikan cetak tebal. Kemudian ukuran hurufnya kita ganti jadi 12. Kemudian langkah berikutnya, untuk memberikan arsir atau warna pada header kolom, kita blok lagi header kolomnya A1 sampai V2. Kemudian tinggal kita pilih, klik tanda panah di icon fill color yang ini. Kemudian tinggal kita pilih warnanya. Mau yang warna seperti ini atau warna yang grayscale seperti ini. Saya pilih yang grayscale yang ini. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Kurang gelap ya. Kita coba blok lagi. Klik lagi tanda panah di icon fill color lalu pilih yang ini. Nah, oke, selesai untuk header kolom. Kemudian langkah berikutnya kita atur untuk format data yang ada pada kolom-kolom ini. Contoh untuk NISN kan nanti biasanya akan ada angka-angka 0 di awalnya ya. 00 misalnya 1 2 3 4 5 6 7 8 misalnya. Ketika kita enter, nah biasanya dia angka 0 yang di awal akan hilang. Kalau kita tidak format terlebih dahulu. Jadi kita harus format dulu. Caranya kita blok dari mulai data awal sampai data akhir yaitu B3 sampai B38. Kemudian di sini pada menu home di bagian atas ada menu general, yang ini kita klik tanda panahnya, scroll ke bawah, kita pilih bagian teks. Nah, sehingga dengan cara ini kalau kita mengetikkan angka 0 di awal, kemudian enter, nah dia angka 0-nya tidak akan menjadi hilang. Kemudian jangan lupa kita blok lagi, kita buat rata tengah ya, kita blok lagi, kemudian beri rata tengah, agar nanti teksnya berada di tengah-tengah. Oke, kita hapus. Kemudian untuk nama siswa, misalnya kita mengetikkan namanya sembarang saja. Nah, misalnya kita ingin agar nama siswa ini tidak mepet dengan batas kolom sebelah kirinya. Nah, maka di sini harus kita berikan yang namanya indent. Caranya adalah kita blok dari data awal sampai data akhir, C3 sampai C38. Nah, sampai sini. Lalu klik kanan pada area yang diblok, kemudian format cell, kemudian klik tab alignment. Nah, di sini di bagian indent tinggal kita naikkan 1. Posisinya di left ya, posisinya di kiri, kemudian oke. Nah, sehingga nanti ada jarak antara batas kolom sebelah kiri dengan teksnya. Nah, misalnya kita ketikkan nama sembarang saja. Nah, dia posisinya tidak akan mepet dengan garis. Gitu ya. Oke, untuk nama siswa selesai. Untuk jenis kelamin kita blok dari atas sampai bawah. Di sini kita hanya berikan rata tengah saja. Nah, kemudian untuk nilai dari mulai E3 sampai T38 kita blok karena isinya adalah nilai. Oh, tidak sampai T ya, tapi sampai U ya. Jadi E3 sampai U38 kita blok. Kemudian klik kanan pada area yang diblok.
kemudian format cell, kemudian kita klik tab number. Nah, kemudian di sini kita pilih bagian number. Untuk decimal place-nya, jika kita ingin agar nilainya ada angka desimalnya, maka tinggal kita berikan, misalnya kalau satu angka di belakang koma, pilih 1. Kalau dua angka di belakang koma, kasih 2. Tapi kalau tidak mau ada angka desimal, ini kasih 0 saja. Kemudian OK. Kemudian kita beri rata tengah agar nilainya posisinya ada di tengah-tengah. Kemudian untuk kolom keterangan kita blok. Di sini kita beri rata kiri saja. Nah, tidak ada format apa-apa lagi. Kemudian kita lanjutkan ke bawah. Nah, di bagian bawah kita lihat pada contoh tabelnya kita akan membuat keterangan ini ya untuk nilai rata-rata kelas, nilai tertinggi, terendah dan seterusnya. Caranya adalah, nah di sini kita klik. Kemudian kita ketikkan nilai rata kelas. Kemudian enter, nilai tertinggi. Enter lagi, nilai terendah. Enter lagi, jumlah siswa yang tuntas. Enter lagi, jumlah siswa yang belum tuntas. Enter lagi. Kemudian ini kita gabungkan satu persatu selnya ya. Jadi kita blok dari sel A39 sampai C39, kemudian klik Merge and Center, lalu lakukan hal yang sama pada baris berikutnya. Caranya kita gunakan saja Format Painter. Jadi kita klik Format Painter, kita klik di sini, Format Painter lagi, klik di sini, Format Painter lagi, klik di sini, di sel yang paling pinggir ya. Format Painter lagi, klik di sini. Kemudian langkah berikutnya kita atur perataannya. Kita blok dari atas sampai bawah, kita beri rata kiri, kemudian kita berikan indentasi. Caranya adalah masih dalam posisi di blok, klik kanan pada area yang di blok, lalu format cell, kemudian masuk ke alignment. Nah, kemudian di sini kita berikan indent 1, kemudian OK. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita coba lihat lagi contohnya. Nah, kemudian yang sebelah kanannya kita gabungkan dari sini sampai akhir. Oke, kita coba. Nah, jadi kita blok dari sel D39 sampai V39, lalu Merge and Center. Lakukan hal yang sama untuk kolom ke bawahnya. Klik Format Painter, klik pada sel yang ini. Format Painter lagi, klik sel ini. Format Painter, klik sel ini. Format Painter, sel ini. Jadi Format Painter itu adalah untuk mengcopy format dari sel yang sebelumnya kita klik. Oke, kita lanjutkan. Kemudian langkah berikutnya kita blok dari A39 sampai V43, lalu kita berikan format garisnya. Klik tanda panah di icon border, lalu pilih all border. Seperti ini. Kemudian untuk akhir baris yang siswa yang nomor terakhir, nah kita berikan garis ganda seperti ini. Caranya sama seperti tadi. Kita cukup blok satu baris terakhir ini saja. Lalu di icon border kita klik tanda panahnya, kemudian pilih bottom double border. Nah, kemudian untuk data yang ini kan masih rata tengah ya. Kita buat agar rata kiri. Kita blok dulu, kemudian kita klik rata kiri. Kemudian tinggal kita buatkan untuk tanda tangan guru mata pelajaran di bagian bawahnya. Misalnya kita buatnya pada kolom P ya, di sel P52. Tapi di sini karena di atasnya belum ada judul, maka di sini kita buat, pokoknya kita berikan jeda satu baris saja. Kemudian di sini kita luruskan dengan kolom P. Misalnya Surabaya, 12 Juli 2021, kemudian enter. Kemudian guru mata pelajaran, enter beberapa kali. Misalnya saya kasih jeda 4 baris ya. Kemudian ketikkan nama gurunya. Kemudian enter, di bawahnya NIP 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 1, 2, 3, enter. Kemudian yang ini kita klik lagi sel P51, lalu berikan cetak tebal. Nah, untuk bagian bawahnya sudah selesai. Tinggal sekarang terakhir kita berikan judul dan kelengkapan tabelnya. Nah, caranya adalah, jadi kita lihat dulu berapa baris yang kita butuhkan untuk bagian atas tabel ini. Jadi kita butuh 7 baris ya. Nah, berarti kita kembali dulu ke file yang tadi. Nah, di sini kita harus menyisipkan sebanyak 7 baris. Caranya adalah klik kanan pada baris paling atas, yaitu baris 1. Klik kanan di sini, lalu insert. Nanti dia akan menyisipkan baris kosong yang baru di atasnya. Kemudian untuk mempercepat langkahnya, setelah barusan klik kanan insert, pada keyboard tinggal kita tekan tombol F4 ya.
tekan F4 satu kali, F4 lagi, F4 lagi, sampai kita dapat 7 baris kosong. Nah, jadi fungsi tombol F4 pada aplikasi Excel itu salah satunya adalah untuk mengulang perintah yang terakhir kali dilakukan. Tadi kan perintah terakhirnya adalah menyisipkan baris yang baru. Maka ketika kita tekan F4, dia akan menyisipkan baris baru. Kemudian, selain itu juga fungsi tombol F4 bisa berfungsi untuk menjadikan alamat sel menjadi absolut. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita klik pada sel A1. Di sini kita ketikkan judulnya daftar nilai siswa. Kemudian enter. Enter lagi, enter lagi. Nah, di sini kita berikan, nah ini ya, kelas, wali kelas, tahun ajaran. Kita kasih jeda 2 baris ya. Kelas, kemudian enter, wali kelas, enter lagi, tahun ajaran, kemudian enter. Kemudian langkah berikutnya di sebelah kanannya dimulai kelompok ya. Kita ketikkan mata pelajaran dan KKM. Di kolom P di sini lurus dengan kelas, mata pelajaran, enter, lalu KKM. Nah, kemudian kita lihat lagi contohnya. Nah, jadi di sini kita lihat ada titik 2 yang lurus pada setiap poin. Ini juga sama. Nah, cara membuat titik 2 seperti itu, caranya adalah seperti ini. Jadi pertama, kita gabung-gabungkan dulu selnya. Kita blok dari A4 sampai B4 ya. Kemudian klik Merge and Center, tapi klik pada tanda panahnya. Lalu kita klik Merge Cell saja. Klik yang ini ya. Nah, dia akan tergabung. Nah, kemudian tinggal kita lakukan hal yang sama pada baris berikutnya. Caranya dengan menggunakan format painter. Klik format painter, kemudian klik di sel A5, klik format painter lagi, klik di sel A6. Nah, kemudian untuk kolom sebelah kanannya kita blok dari sel P4 sampai S4 ya. Kita blok dari sini sampai sini. Kemudian klik tanda panah pada icon Merge and Center, kita klik lagi Merge Cell. Lalu kita klik format painter, klik pada sel P5. Nah, barulah sekarang kita akan membuatkan titik 2 agar posisinya lurus ya. Caranya adalah kita blok dari A4 sampai B6. Kita blok dari sini sampai sini. Kemudian klik kanan pada area yang diblok. Kemudian format cell. Kemudian di sini pada tab number, kita klik pada tab number. Kita pilih custom. Kemudian kita klik di sini. Ini hapus tulisannya. Lalu kita berikan format seperti ini ya. Ketik add. Kemudian spasi, bintang, spasi, kemudian tanda petik ganda, titik 2, tanda petik ganda lagi, kemudian oke. Kita lihat hasilnya, nanti akan muncul titik 2 lurus seperti ini. Nah, kemudian langkah berikutnya lakukan hal yang sama untuk mata pelajaran dan KKM. Caranya cukup kita blok dari sini sampai sini, lalu pada keyboard tekan tombol F4. Karena tombol F4 itu salah satu fungsinya adalah untuk mengulang langkah terakhir yang kita lakukan. Tadi langkah yang terakhir adalah memberi titik 2 lurus pada kolom yang ini, sehingga kita terapkan juga pada kolom yang barusan kita blok. Oke, kita lanjutkan. Kemudian langkah berikutnya kita blok A1 sampai V1. Jadi dari ujung tabel sebelah kiri sampai ujung tabel sebelah kanan kita blok. Lalu Merge and Center. Kemudian ukurannya kita kasih 14, lalu cetak tebal. Kemudian di sini tinggal kita ketikkan kelengkapannya. Misalnya kelasnya 10 MIPA 1, kemudian ketikkan nama gurunya, kemudian tahun ajarannya, kemudian di sini nama mata pelajarannya, misalnya matematika, enter lagi, di sini KKM-nya misalnya 77, enter. Di sini agar posisi angka 77-nya rata kiri, berarti kita harus klik rata kiri. Nah, kemudian kita blok dulu dari A4 sampai T6, jadi kita akan memberikan ukuran 12 pada seluruh teks ini. Nah, dia ukurannya jadi 12. Lalu untuk yang ini sampai sini beri cetak tebal. Ini juga sama, beri cetak tebal. Nah, oke, jadi sampai pada tahap ini pembuatan tabelnya sudah selesai. Kita lihat judulnya sudah, kemudian kelengkapannya juga sudah. Tinggal sekarang langkah terakhir adalah kita harus mengatur dulu agar kita bisa mencetak tabel ini ke kertas dalam posisi yang rapi. Nah, caranya adalah seperti ini. Jadi pertama, kita blok dulu dari awal sampai akhir, dari A1 sampai V berapa nih? Sampai V59, kita blok seluruh datanya. Kemudian masuk ke page layout, kemudian print area, kemudian set print area. Nanti
dia akan muncul garis putus-putus di sini yang menandakan bahwa ini adalah batas halamannya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, si tabel ini ternyata terbagi menjadi berapa halaman, sehingga di sini harus kita atur dulu. Caranya adalah kita klik pada icon ini, Page Break Preview, kita klik, kemudian kita perbesar. Nah, kita lihat di sini kan ada batas halamannya. Nah, ini kita drag dulu sampai terakhir, sampai batas yang paling akhir, sampai batas paling kanan. Kemudian yang bagian bawah kita lihat, jadi kalau misalnya ada garis pemisah halamannya, tinggal drag saja sampai akhir batas paling bawah. Oke, kemudian langkah berikutnya, kita klik dulu icon ini ya, Print, Preview, and Print. Kalau tidak ada iconnya, klik pada tanda panahnya, lalu pastikan kita mencentang pilihan Print, Preview, and Print. Lalu kita klik iconnya. Nah, di sini kita lihat tabelnya masih kurang rapi, jadi terlalu kecil ya. Nah, kita rapikan dulu. Caranya adalah klik Page Setup. Kemudian di sini pada Adjust to kita kasih dulu 100%. Lalu masuk ke tab Margin. Nah, di sini untuk topnya misalnya saya kasih 2,5. Headernya saya kasih 0, jadi tidak memberikan header. Left-nya 1. Right-nya juga 1. Bottom-nya misalnya saya kasih 2. Footer-nya 0. Kemudian pada bagian horizontal ini kita cek, maksudnya adalah agar posisi tabelnya rata tengah terhadap horizontal, gitu ya. Coba kita klik OK dulu. Nah, kita lihat tabelnya berubah menjadi seperti ini, dia berubah menjadi 4 halaman, sehingga ini belum selesai. Jadi klik dulu File untuk kembali ke tampilan awal. Pastikan kita berada pada menu Page Break Preview. Di sini tinggal kita drag lagi batas halamannya. Batas halamannya drag sampai ke kanan. Kemudian yang bawahnya juga sama, kalau ada batas bawah, drag sampai batas paling bawah. Oke, kita klik lagi Print, Preview, and Print. Nah, kalau kita lihat ini tabelnya terlalu kecil ya. Coba kita klik lagi Page Setup. Kemudian di sini Adjust to-nya kita kasih 100 lagi. Marginnya misalnya left-nya kita kasih 0,5, right-nya juga sama 0,5. Kemudian OK. Nah, kita lihat. Jadi agak besar. Nah, tetapi di sini masih 4 halaman ya. Klik lagi File, kita rapikan lagi. Bawahnya udah. Nah, kemudian kita klik lagi Print, Preview, and Print. Nah, kalau kita lihat di sini bagian bawahnya terlalu banyak yang kosong ya. Sehingga kita bisa akali dengan cara seperti ini. Kita blok dari baris 2 sampai baris terakhir. Nah, sampai baris ini. Nah, kemudian kita klik kanan pada salah satu baris yang diblok, kemudian row height. Misalnya di sini saya kasih 17. Jadi barisnya kita tambah tingginya ya. Kemudian OK. Nah, kita lihat ini kan jadi lebih pendek ya. Untuk mengubah baris yang ini cukup kita double klik pada batas baris 9 dengan 10 ya. Double klik. Nah, sehingga dia akan menyesuaikan tinggi barisnya. Oke, kita lihat ke bawah. Nah, kalau ada batas seperti ini, batas halaman, kita drag saja ke bawah. Lalu kita coba klik Print, Preview, and Print. Nah, kalau sudah seperti ini berarti kita lihat sudah rapi tampilannya, maka tinggal kita klik tombol Print. Nah, oh ya, tadi saya lupa, ini untuk ukuran kertasnya saya pakai A4 ya. Nah, kalau misalnya kita ingin menggunakan kertas F4, di mana F4 kan ukuran tingginya lebih panjang, sementara di sini misalnya di teman-teman tidak ada ukuran kertas F4. Kalau di saya kebetulan ada ukuran kertas F4. Kalau misalnya tidak ada ukuran kertas F4, maka kita bisa lakukan cara seperti ini. Jadi pastikan kita pilih dulu printernya. Misalnya kita pilih printer Canon. Kemudian klik Printer Properties. Nah, ini karena saya pilih printer Canon berarti kotak dialog properties-nya mengikuti kotak dialog properties dari printer Canon ya. Nah, kemudian di sini kita cari menu Page Setup atau pokoknya yang mengatur ukuran halaman. Lalu di sini kita pilih ukuran yang custom ya. Ukuran custom. Kalau ada F4, silakan tinggal pilih F4 saja. Tapi kalau misalnya di teman-teman tidak ada, sekali lagi ya. Jadi kita pilih yang custom. Lalu wide-nya ketikkan 215. Kemudian height-nya 330. 215 kali 330, kemudian OK. Kemudian OK. Maka dia akan berubah lagi posisinya. Kemudian agar lebih rapi, kita klik lagi Page Setup. Lalu pada bagian Adjust to-nya kasih lagi 100%. Cukup itu saja, kemudian OK. Tinggal kita sesuaikan. Kita klik dulu File, tinggal kita drag batas halamannya ya. Nah, udah rapi, kita klik
print, preview, and print. Nah, sekarang hasilnya seperti ini. Kalau sudah rapi, tinggal kita klik tombol print. Nah, itu kalau kita mau menggunakan kertas F4. Nah, seperti biasa bagi teman-teman yang membutuhkan contoh file latihannya, silahkan dibaca pada deskripsi video. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan kali ini. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara pada video yang lain. Terima kasih.